perkenalkan teacher, semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini, sebelum kembali kita melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Sebelum bernyanyi dan berdoa, teacher mengajak anak-anak teacher untuk tepuk semangat. Ayo semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha wah. Aha aha ngah. Aha aha. Semangat. Yes. Wah, tepuk tangan. Nah, teacher sudah pada semangat semuanya sekarang. Sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih menikmati anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Berkati terus anak-anak kami baik yang belajar di rumah maupun di sekolah. Berkati kami guru-guru fisik kudus dan orang tua dari anak-anak kami juga. Berkati situasi dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang teacher mau kembali mengingatkan anak-anak teacher tentang ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 ya. Selalu diingat firman Tuhan ya nak yang mengajarkan kepada kita. Nah bunyinya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Jadi perintah ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi saudara kita. Semangat! Ya, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi teman dan orang lain. Oke, semangat melakukannya. Teacher mau lihat semangat dari anak-anak teacher. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Hore! Oke, anak-anak teacher kamu sudah semangat. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Nah, hari ini anak teacher harus tahu hari ini ada apa yuk? Hari ini adalah hari Rabu. Hari ini adalah hari Rabu. Bahasa Inggrisnya Wednesday, tanggal 31 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang ibu kota. Wow. Setiap negara pasti memiliki ibu kota, termasuk negara Indonesia, negara kita ya, negara yang kita cintai ini memiliki ibu kota. Apa nama ibu kota negara Indonesia? Ada yang tahu anak teacher? Mungkin sudah pernah ke sana? Ayo, apa? Namanya adalah Jakarta. Ya. Nama ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ada yang sudah pernah ke Jakarta? Oh, ada ya anak-anak teacher yang pernah ke Jakarta. Pasti kalau anak-anak teacher sudah ada yang pernah ke Jakarta, pastinya senang sekali.
karena banyak di sana bangunan-bangunan yang bersejarah mengenai Indonesia. Termasuk bangunan apa? Bangunan Monas atau Monumen Nasional. Ya, siapa yang pernah ke Monas? Udah pernah ya? Ada yang pernah ya, anak teacher ya? Ada yang belum pernah, termasuk teacher Linda belum pernah ke ibu kota Jakarta. Belum pernah teacher. Kapan ya teacher ke sana? Teacher mau berdoa dulu deh supaya teacher bisa ke Jakarta, ya kan? Ya, siapa tahu nanti ketika kita berdoa pengen atau rindu untuk melihat ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta, kita doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil lagi Tuhan. Ya kan anak-anak teacher? Paling penting kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak teacher juga kalau mau pergi ke ibu kota, ke Jakarta, harus dari sekarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Termasuk yang belum pernah ya sama seperti teacher ya. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa ke Jakarta melihat bangunan-bangunan yang bersejarah di ibu kota Jakarta. Dan juga di sana ada gedung putih, gedung Istana Presiden. Gedung Istana Presiden maksud teacher ya. Istana Presiden yang sekarang menempatinya siapa? Presiden siapa? Pastinya anak teacher sudah tahu ya. Nanti kita belajarnya ya. Ya, Pak Jokowi teacher. Iya benar. Ya, gedung Istana Presiden yang menempatinya sekarang adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah Presiden Negara Republik Indonesia. Anak-anak teacher sebagai anak Indonesia yang baik harus cinta dengan ibu kota Jakarta. Ketika anak-anak teacher berada di Jakarta dan dimanapun berada, tidak hanya di Jakarta ya, di kota Batam juga, dimanapun kamu berada, harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, dimanapun kamu berada harus menghargai ya. Menghargai perjuangan pembangunan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi lebih baik sekarang ini berkat apa? Berkat dari pahlawan Indonesia yang membela bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang bebas dari para penjajah. Jadi sebagai anak Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia harus menjaga kebersihan. Kebersihan dimanapun kita berada. Dan yang paling penting juga adalah rajin belajar ya. Dengan rajin belajar kita dapat melawan kebodohan, melawan kemalasan ya. Nah, teacher harus rajin belajar ya, supaya pintar ya, supaya memajukan Indonesia. Kalau kita tidak rajin belajar, siapa nanti yang akan memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi? Ya, tidak ada ya. Jadi anak-anak teacher lah generasi penerus bangsa Indonesia yang akan memajukan bangsa Indonesia ke depan lebih baik lagi. Dan sekarang harus rajin belajar ya, anak-anak teacher. Ya, di ibu kota Jakarta ini tadi, di sini ada monumen nasional ya yang biasanya kita kenal yaitu Monas ya. Ya, Monas, monumen nasional. Ya, lebih singkatnya Monas ya. Itu adalah bangunan yang sangat bersejarah. Bangunan itu tingginya 132 meter. Nah, bangunannya sangat cantik sekali, indah sekali. Teacher kan tidak pernah ke sana. Teacher tahu ya, teacher kan menonton televisi ya, pernah lihat Monas dari televisi dan juga dari gambar dan juga dari buku anak-anak teacher ya. Anak-anak teacher ya. Bangunan Monas tersebut itu kenapa dibangun setinggi itu, sebagus itu? Karena itu adalah mengenang perjuangan perlawanan rakyat Indonesia melawan para penjajah, mengusir penjajah dari bangsa Indonesia, terkhusus pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat itu.
didirikanlah monumen nasional tersebut ya. Nah, teacher, kalau udah ke sana pasti sudah lebih tahu lagi ya. Oke. Hari ini teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku Tanah Air. Nah, membuka buku Tanah Air. Halaman berapa, teacher? Halaman berapa ya? Halaman 12. Ya. Di halaman 12, ya ini ya, di buku Tanah Air halaman 12, anak-anak teacher nanti di sini memperhatikan huruf awalan. Ya, memperhatikan huruf awalan. Anak-anak teacher sebelum melingkari huruf awalan tersebut, terlebih dahulu harus membaca. Ya, membaca nama-nama kota yang ada di sini. Ya, ini adalah nama-nama tempat yang ada di Indonesia. Ya, dibaca ya. Setelah dibaca, nanti anak-anak teacher melingkari dengan warna merah, dengan krayon warna red. Ya, nama tempat berawalan M. M ya, M. Nama tempat berawalan M itu diwarnai dengan krayon warna merah atau red. Nah, contohnya ini Makassar. Makassar. Ya, Makassar huruf awalannya apa? Huruf awalannya adalah M. M. Berarti nanti dilingkari dengan krayon warna merah. Kemudian yang huruf awalannya B, itu diwarnai dengan warna biru. Blue, diwarnai dengan warna biru ya, blue ya. Jangan salah ya, anak teacher ya. Sekali lagi teacher ulang. Nama tempat yang huruf awalannya B diwarnai dengan krayon warna biru. Contohnya Bali, lingkari dengan warna biru. Nah, sudah? Ya, ini contohnya ya. Teacher sudah contohkan ya, yang M tadi. Ya, huruf awalan M diwarnai dengan warna merah, dilingkari dengan warna merah. Yang huruf awalannya B dilingkari dengan warna biru. Oke? Sudah selesai? Sudah, pastinya sudah ya. Ini adalah buku Tanah Airku halaman 12 ya. Setelah buku Tanah Airku sudah selesai, anak-anak teacher jangan lupa dibaca ya, membuka buku bahasa Inggris. Nah, buka buku bahasa Inggris halaman berapa, teacher? Halaman 23. Ya, di halaman 23. Nah, di sini anak-anak teacher pertama membaca terlebih dahulu apa perintahnya. Katanya, circle the building that are from Indonesia. Ya, katanya lingkari gedung atau bangunan yang berasal dari Indonesia. Ya, lingkari ya bangunan atau gedung yang berasal dari Indonesia. Ingat, ini adalah gedung Monas ya. Ini Monas. Ini tadi ada di kota Jakarta. Berarti kota Jakarta itu di mana ya? Negara apa ya? Ya, harus tahu ya. Nah, ini adalah Monas yang teacher bicarakan tadi, berada di kota Jakarta ya. Kemudian perintah yang kedua, say them out loud. Ya, katanya ucapkan dengan lantang. Ya, ucapkan dengan lantang ya. Artinya anak-anak teacher harus membaca ini tulisan yang ada di bawah gambar ini. Baca dengan lantang ya. Ya. Kemudian teacher bacakan di sini. Eiffel Tower. Ya, Eiffel Tower ini Eiffel Tower bahasa Indonesianya Menara Eiffel. Ya, Menara Eiffel ya. Anak-anak teacher pernah dengar Menara Eiffel? Ya, Menara Eiffel ini adalah dari negara Prancis.
Ya, dari negara Prancis, bisa kasih tahu ya. Ya, kalau dari negara Prancis berarti itu Indonesia atau bukan? Bukan ya, dari negara Prancis. Dia berada di kota Paris. Ya, berarti ini bukan gedung Indonesia. Ya, berarti ini gedung luar negeri. Dilingkari atau tidak? Tidak ya. Yang diperintahkan tadi adalah lingkari gedung yang berasal dari Indonesia. Nih, National Monument. Ya, National Monument ini adalah monumen nasional atau tadi dengan singkatnya yaitu Monas. Ya, Monas ini ada di kota Jakarta. Ya, kota Jakarta itu ibu kota negara apa sih? Ya, kota Jakarta adalah ibu kota. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Dilingkari atau tidak? Nah, harus tahu ya. Kemudian ini Sate Building. Ya, Sate Building. Ini adalah Sate Building. Ya, Sate Building. Ya, Sate Building. Bahasa Indonesianya gedung sate. Gedung sate ya. Ini gedung sate. Gedung sate ini juga ada di kota Bandung. Gedung sate ini ada di Bandung. Gedung sate ini ada di Bandung. Ya, Bandung itu masih di Indonesia atau di luar negeri? Ya, bisa kasih tahu ya, Bandung ada di Indonesia. Nah, teacher ya. Kemudian ini Leaning Tower of Pisa. Ya, Leaning Tower of Pisa. Ya, ini adalah mempelajari Menara Pisa katanya ya. Mempelajari Menara Pisa. Menara Pisa ini ada di mana? Menara Pisa ini tidak ada di Indonesia. Ini ada di Italia. Berarti dilingkari atau tidak? Nah, kemudian ini Borobudur Temple. Ya, Borobudur Temple ya. Candi Borobudur. Candi Borobudur ini ada di Jogja. Di Yogyakarta. Berarti Jogja itu masih Indonesia atau bukan? Yogyakarta adalah Indonesia. Lingkari atau tidak? Harus tahu ya. Kemudian ini Heroes Monument. Ya, Heroes Monument. Ya, ini monumen pahlawan. Ya, monumen pahlawan ini ada di Surabaya. Anak-anak teacher pernah dengar kota Surabaya? Pasti sudah pernah ya, cuman lupa mungkin ya. Kota Surabaya ada di mana? Di Indonesia atau bukan? Di Indonesia. Nanti ya, teacher sudah kasih tahu ya, yang mana yang merupakan gedung yang ada di Indonesia itu dilingkari. Yang bukan gedung di Indonesia jangan dilingkari. Bahasa Inggris halaman 23. Sudah mengerti? Sudah ya? Nah, sudah mengerti ya buku bahasa Inggris halaman 23. Dilingkarinya contohnya teacher kasih tahu Monas. Lingkari. Udah gampang saja ya. Karena Monas tadi ada di ibu kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Sudah selesai? Sekarang lanjut ke buku berbahasa. Di buku berbahasa, anak-anak teacher menuliskan kalimat. Ya. Ada 4 kalimat. Ya, 1. Nomor 1, ayo perhatikan baik-baik. Saya. Kemudian cinta. Waktu menulis harus dibaca ya nak, supaya tambah lancar gitu. Saya cinta Indonesia. Oke, saya cinta Indonesia. Indonesia. Saya cinta Indonesia. Kalimat kedua. Belajar menulis kalimat ya nak. Ya, belajar juga membaca dengan cara
aja boleh. Oke. Nah, kalimat kedua, saya beraba. Tambah beraba. Bang A. Ya, ada dua G-nya. Saya bangga. Ini agak panjang kalimatnya. Jadi anak Indonesia. Oke. Saya bangga jadi anak Indonesia. Nanti kalau tidak muat, boleh ke bawah ya sayang, disambung ya nak, disambung ke bawahnya ya. Nah, yang nomor 2 ini karena panjang ya, boleh disambung nanti ke bawah. Nomor 3. Oke, nomor 3, saya harus rajin belajar. Nah, saya harus rajin belajar. Oke, ini ada 4 kata. Saya harus rajin belajar. Oke, saya harus rajin belajar. Nomor 4. Oke, nomor 4, saya harus saya harus rajin belajar. Saya pasti bisa. Oke, kalimat saya pasti bisa. Kalimat pertama tadi, saya cinta Indonesia. Kedua, saya bangga jadi anak Indonesia. Ketiga, saya harus rajin belajar. Keempat, saya pasti bisa. Oke, ada 4 kalimat. Susah atau gampang? Nanti kalau tidak muat boleh ke bawah ya, sambung ke bawah. Dan anak teacher, ini di buku berbahasa atau di buku garis. Semangat mengerjakan tugasnya. Ada 3 tugasnya. Setelah selesai belajar, setelah kita